Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Imam Ardiansyah. Di sini saya akan membuat video pengajaran tentang konsep larutan. Mary Kur pernah berkata, "Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang, perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran." Pada kesempatan kali ini, ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama itu, pentingnya mempelajari konsep larutan. Yang kedua, pengertian larutan. Yang ketiga, sifat-sifat larutan. Yang keempat, itu ada komposisi larutan. Yang pertama, pentingnya mempelajari konsep larutan. Bagi anak SMK, tentunya bertanya-tanya kenapa mereka mempelajari kimia, khususnya di pembuatan larutan. Yang pertama itu memahami proses pembuatan larutan. Yang kedua, proses pembuatan pestisida, mengetahui komposisi yang baik untuk pestisida. Yang ketiga itu pembuatan pupuk cair. Yang keempat, memahami komposisi bahan bakar. Yang kelima, memahami komposisi minyak pelumas mesin. Tentu ini berguna untuk anak mesin. Yang kedua itu pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan telarut yang dapat berupa gas, cair, atau padat. Larutan ideal adalah larutan dengan gaya antaraksi pelarut-pelarut dan telarut-telarut, tidak berbeda dengan antaraksi pelarut-pelarut. Sedangkan larutan nyata atau non-ideal adalah larutan yang memperhitungkan semua antaraksi antar partikel yang terdapat dalam larutan. Yang ketiga, itu mengenal sifat-sifat larutan. Sifat larutan, yang pertama itu terdiri dari solvent atau zat pelarut dan solut atau zat terlarut. Yang kedua itu komponen yang paling banyak biasanya dianggap pelarut. Yang ketiga, tidak ada bidang batas antar komponen penyusunnya. Yang keempat, jika larutan berbentuk cair, maka air yang dianggap pelarut. Yang kelima, antara partikel solvent dan solut tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir itu komposisi di seluruh bagian adalah sama. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat telarut dalam suatu larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat pelarut. Beberapa yang termasuk dalam sifat koligatif larutan adalah tekan osmosis, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Yang kedua, itu sifat aditif. Dalam larutan, sifat aditif merupakan sifat larutan yang bergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan. Contohnya dari sifat aditif larutan adalah berat molekul yaitu massa atom. Yang ketiga, itu ada sifat konstitutif, yaitu yang termasuk sifat larutan yang tergantung pada atom penyusun molekul atau pada jenis atom dan jumlah atom. Sifat konstitutif menunjukkan aturan senyawa tunggal dan kelompok dalam sistem. Yang keempat, itu komposisi larutan. Yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama fraksi mol, yang kedua molaritas, yang ketiga molalitas, dan yang keempat itu persenan massa. Yang pertama itu fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol salah satu komponen dalam larutan dengan jumlah mol total. Fraksi mol diberi simbol X dan dinyatakan dalam rumus X sama dengan N total per N. Yang kedua yaitu molaritas. Konsentrasi molar atau molaritas dari suatu larutan didefinisikan sebagai banyaknya mol zat telarut setiap satuan liter larutan. Molaritas diberi simbol M dan dinyatakan dengan rumus M sama dengan N per V. Yang ketiga yaitu molalitas. Konsentrasi molar didefinisikan sebagai jumlah mol zat telarut setiap kilogram pelarut. Konsentrasi molar diberi simbol M kecil dan dinyatakan dengan rumus
MB sama dengan NB per WA sama dengan NB per NA kali M besar A. Yang keempat yaitu persen massa. Persen massa merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan massa salah satu komponen dalam larutan terhadap jumlah total dikalikan dengan 100%. Persen massa zat larut B dalam larutan dapat dinyatakan dengan rumus persen massa B sama dengan W total per W kali 100%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.